kampung sejahtera itu memang ini yang diharapkan masyarakat Kabupaten Belitung Tengah. Apakah ini tidak terlalu cepat atau terlalu dini untuk membahas persiapan momen politik? Kalau saya terpilih menjadi bupati, kita mulai dari kampung-kampung. Dari sisi mana kira-kira yang bisa meyakinkan bahwa kampung sejahtera ini benar-benar bisa melekat? Nah, tiap-tiap pemimpin itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Setiap yang punya rencana seperti itu pasti punya kekuatan. Pemimpin, ada pemimpin yang bagaimana, ada pemimpin yang betul-betul rakyat, ada juga memang hanya pada saat dia menyampaikan visi misinya. Menjadi kepala daerah itu kan bukan perkara mudah. Dia pro rakyat, tetapi setelah dia terpilih, malah dia lupakan mungkin lupa. Dia lupa. Seberapa jauh Pak Ishak mengenal masyarakat di Tengah? Seberapa dekat Pak Ishak dengan masyarakat? Itu hampir seluruh desa. Apakah dengan modal itu saja sehingga seorang Ishak Bahagia menyatakan diri saya berani loh untuk bertarung dan bisa menjadi pemimpin nanti di Tengah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Dan pada kesempatan ini tentunya kalau saya hadir seperti ini suasananya berarti ada sesuatu yang juga mungkin menarik untuk kita jadikan pembahasan. Dan setiap momen seperti ini pasti adalah hasil dari kajian beberapa saat tentang apa yang akan kita sampaikan, karena kami ingin sesuatu yang dibahas ini benar-benar memberikan sebuah kontribusi minimal pemikiran ataupun hal-hal yang berkaitan dengan daerah kita. Kita memiliki begitu banyak problematika di daerah, tapi juga tidak akan pernah selesai dimanapun, kapanpun, selama perjalanan juga pemerintahan daerah ataupun di dalam situasi politik, sosial, budaya. Kita di Kepulauan Buton ini benar-benar kompleks. Nah, dalam kesempatan ini saya sengaja untuk berbincang dengan saudara saya, Pak Ishak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Luar biasa. Sebenarnya ini agenda sebenarnya sudah sekian lama kita cari momen supaya kita ngobrol. Ngobrol untuk apa? Untuk hal-hal positif tentunya. Untuk hal positif tergantung topik kita sebenarnya, tapi saya mengerucut kepada beberapa momen terakhir. Sebenarnya saya sebelum ngobrol dengan beliau sudah menyaksikan beberapa momen juga yang juga melibatkan beliau. Beliau sering muncul sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan. Kemudian juga sering juga menyaksikan. Nah, ini sudah mengarah ke kok ada jargon-jargon nih. Nah, itu yang membuat saya curiga sebenarnya. Saya pengen ngobrol. Kalau pernah mendengar tentang kampung sejahtera, berarti itu untuk saat ini pasti identik dengan Ishak Bahagia, Bapak Dr. Ishak Bahagia. Beliau juga akademisi, beliau juga seorang yang aktif dalam beberapa kegiatan selama ini saya pantau di Sulawesi Tenggara, bahkan melibatkan diri dalam agenda-agenda nasional juga ya tentunya. Ya. Malam hari ini atau kesempatan ini saya akan ngobrol karena beliau adalah KNPI Buton Tengah. Saya suruh mengerucut dulu nih untuk bahas ke Buton Tengah. Hari ini Buton Tengah dengan berbagai geliatnya, nanti menyusul kita akan bahas sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya UB, itu adalah panggilan ya akronim dari Ishak Bahagia ya. Oke. UB Kampung Sejahtera. Tadi sesuai dengan pertanyaan dari Pak Babin ya yang berkaitan dengan peran-peran KNPI ya, saya juga memang pada hari ini saya sebagai ketua KNPI Kabupaten Belitung Tengah versi ya Laudi Marbonte, tapi sekarang beliau kan sudah menyatu ya, sudah menyatu versi itu, dan juga sudah ada sekali juga Bung Alvin Jaya Putra di Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan dengan adanya seperti juga para pemuda Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Belitung Tengah bersatu solid kembali. Karena apa? Kalau pemuda di Kabupaten Belitung Tengah bersatu, insya Allah akan menjadi agen perubahan, agen kontrol, sekaligus juga akan berkontribusi atau berperan untuk
mengisi pembangunan khususnya di Kabupaten Belitung Tengah. Itu Bung. Ya. Jadi tentunya ini bisa menjadi masukan untuk mereka bahwa pemuda itu adalah kekuatan. Ya. Terlepas dari itu, ya ini sebenarnya saya sempat bertanya-tanya juga. Dulu kan nama Ishak Bahagia itu saja, sekarang sudah ada tambahan. Nah ini yang saya pertanyakan ini, Kampung Sejahtera itu sebenarnya dipersiapkan untuk apa? Terus kalau ada yang tanya, buat apa nama itu sebenarnya? Ataukah ada target ke depan? Ya mungkin banyak yang dipersiapkan. Kampung Sejahtera itu apa dulu nih? Oke, Kampung Sejahtera kan itu adalah jargon ya, jargon kesukaan saya, dan itu akan menjadi visi saya ke depan. Kalau saya kalau masyarakat Belitung Tengah, saya diamanahkan, diamanahkan untuk bisa dipilih menjadi bupati Kabupaten Belitung Tengah periode 2024-2029 mendatang. Dan syukur alhamdulillah jargon ide Kampung Sejahtera ini sudah menggema dan membumi di masyarakat Belitung Tengah. Dan Kampung Sejahtera itu memang ini yang diharapkan masyarakat Kabupaten Belitung Tengah supaya sejahtera. Artinya kita program-program ke depan itu kalau saya terpilih menjadi bupati, kita mulai dari kampung-kampung, dari kampung, dari dusun, kampung, desa, kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Dari 67 desa Kabupaten Belitung Tengah, 10 kelurahan Belitung Tengah, ya, dan 7 kecamatan Belitung Tengah ini, mudah-mudahan pemerataan kesejahteraan itu bisa adil, bisa merata dari kecamatan Sanyawambu sampai kecamatan Talaga Raya. Begitu Bang. Ya, sebelum kita lanjut, ya, apakah ini tidak terlalu cepat atau terlalu dini untuk membahas persiapan momen politik? Kedua, setiap yang punya rencana seperti itu pasti punya kekuatan. Minimal saya di belakang saya ada yang memberikan motivasi, apakah masyarakat atau kalangan manapun. Pasti ada yang bertanya, mungkin pemirsa juga, loh kok terlalu cepat ya? Atau memang untuk sebuah gerakan ini sudah waktu yang tepat menurut Pak Ishak? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ini Bumbardinya. Iya, kalau mengenai ya, dan syukur alhamdulillah sejak memang kan itu pilkada kan 2024 ya. Dan dulunya kan sudah 2024 itu 2022. Tapi ternyata dari pusat itu ya, kesepakatan DPR atau DPR RI termasuk pemerintah, ya itu ternyata di 2024 ya, 2024. Tetapi di sini saya pikir karena saya adalah masyarakat Belitung Tengah, saya juga masyarakat biasa, saya juga anak desa, anak kampung, berasal dari Belitung Tengah, lahir di sana, besar di sana, dan menempuh pendidikan ke Pulau Jawa dan Kendari, ya, ke Kendari sampai ke Jawa. Saya pikir kalau mengenai momennya, saya pikir itu tidak ada masalah. Malahan juga memang saya sebagai masyarakat biasa tidak sama dengan incumbent, karena tidak sama dengan sudah mengalami di partai atau di politisi. Tapi saya juga ya dengan pengalaman jaringan ya, baik di lokal, di provinsi, di pusat, saya pikir ini juga sangat penting, ya, sangat penting atau menarik. Sangat menarik. Ya, sangat menarik untuk kita mempertahankan diri kepada masyarakat bahwa kita juga ini niatnya tulus dan ikhlas untuk membangun daerah Kabupaten Belitung Tengah. Jadi gini, ini menariknya sebenarnya menjadi kepala daerah itu kan bukan perkara mudah. Ya. Siapapun yang berani masuk ke situ benar-benar harus siap segala sesuatunya. Ya. Nah, saya mewakili mungkin satu atau dua orang di antara yang mungkin menyimak tentang Kampung Sejahtera. Apa yang bisa diharapkan dari program? Kan ini biasanya juga pilkada kan sudah sekian banyak kali ya. Betul. Nah, dan setiap calon juga memiliki visi-visi yang luar biasa dari awal, sejak awal. Nah, Kampung Sejahtera apakah memang bisa jadi sebuah hal yang bisa dinamis kemudian pada akhirnya ternyata dulu ini yang disebut-sebut Kampung Sejahtera terbukti loh sekarang. Nanti mungkin 1-2 tahun ke depan dengan kita memulai hari ini kita bisa yakinkan bagaimana dari sisi mana kira-kira yang bisa meyakinkan bahwa Kampung Sejahtera ini benar-benar bisa melekat, konkretnya mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih.
ini kan mengenai slogan kampus sejahtera ya, ini juga ya saya pikir sangat baik ya, karena intinya adalah kesejahteraan pasti. Apapun tiap-tiap pemimpin itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pemimpin, ada pemimpin yang amanah, ada pemimpin yang betul-betul merakyat, ada juga memang hanya pada saat dia menyampaikan visi misinya dia pro rakyat, tetapi setelah dia terpilih malah dia lupakan masyarakatnya, melupakan masyarakatnya, melupakan pendukungnya, tidak mensejahterakan masyarakatnya, malah dia hanya sejahterakan oknum-oknumnya. Tetapi kalau saya diamanahkan oleh masyarakat Bukit Tengah, insya Allah karakter saya, insya Allah saya tidak mudah melupakan, melupakan masyarakat, dan saya akan berkunjung ke kampung-kampung untuk melihat sejauh mana, apakah masih ada masyarakat saya yang kelaparan, apakah masih ada masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Di sini juga perlu ada program-program pamungkas, dan sini juga dikondisikan dengan kondisi daerah. Bagaimana sumber daya alamnya di Kecamatan Sangyawan dulu, bagaimana sumber daya alamnya di wilayah Kecamatan Lakudo sampai Talagaraya, Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah, Mawasangka Hidup sampai Talagaraya. Ini kan potensi yang luar biasa. Tetapi tanda kutip kalau kita berdayakan pemuda, kita berdayakan masyarakat, kita berdayakan tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, pengusaha-pengusaha lokal, semua sumber daya manusia itu perlu kita berdayakan. Tujuan apa? Untuk kesejahteraan masyarakat tertentu. Oke. Kalau saya ingin bertanya, seberapa jauh Pak Ishak mengenal masyarakat di Bukit Tengah? Artinya pemimpin sebelum menjadi pemimpin harus mengenal dan dikenal, paling tidak karakteristik. Mungkin dalam beberapa momen terakhir ini Pak Ishak sudah melakukan silaturahmi dengan seluruh keluarga yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bukit Tengah. Terus seberapa dekat Pak Ishak dengan masyarakat setelah mungkin melakukan kunjungan itu? Terlepas dari ini keluarga atau masyarakat yang sudah dikenal, pasti Pak Ishak sebagai putra daerah harus, itu wajib mengetahui dan memiliki untuk masyarakat. Oke, terima kasih Bung Babin ya, itu yang menarik juga ya. Kalau berkaitan saya kan memang asli di sana, lahir sejak lahir di Kabupaten Bukit Tengah di Desa Lantok, Kecamatan Mawasangka. Dulu beberapa Bukit Tengah masih bukannya. Jadi mengenai kedekatan itu baik masyarakatnya itu hampir seluruh desa di sana itu ya, seluruh desa, hampir 7 desa, 10 kelurahan dan 7 kecamatan itu kita sudah hampir kita singgahi tiap desa-desa itu. Karena sebelum jadi Kabupaten Bukit Tengah kan masih gabung di Butor, dan itu juga saya juga sudah berteman dengan Bung Agus Faisal Hidayat hampir tiap desa kita bermalam. Waktu masih pilkada dulu, Mas Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, itu kita satu kabupaten Buton. Jadi situ juga mulai dari hampir tiap desa itu kita bermalam, kita tahu ya bagaimana. Ada teman-teman sekolah, ada teman SD, saya di Mawasangka, teman SMP saya di Mawasangka, SMA juga saya di Kota Bau-Bau. Dan dulu itu kan SMA itu hanya berapa SMA di Mawasangka, ada di Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah, Mawasangka di Lampung dan di Mawasangka Induk. Dan dulu itu kalau kita SMA, kita banyak teman-teman yang sekolah di Kota Bau-Bau. Jadi hampir semua. Setelah saya pulang kemarin itu, silaturahmi dan keluarga, hampir tiap desa itu ada teman-teman SMP, sudah jadi kepala desa, sudah jadi ibunya kepala desa, sudah jadi lurah, sudah jadi camat, bahkan sudah jadi kadis. Ya, itu tidak ada masalah. Saya pikir itu kita karakter masyarakat Bukit Tengah itu, saya orang di sana, saya mengetahui ya karakter-karakter yang ada di masyarakat Bukit Tengah. Ya. Apakah dengan modal itu saja sehingga seorang Ishak Badia menyatakan diri, saya berani loh untuk bertarung dan bisa menjadi pemimpin nanti di Bukit Tengah? Selain modal-modal seperti itu, kira-kira apa mungkin kejutan yang akan diberikan? Apakah dia secara mungkin program yang saat ini mungkin belum pernah dibayangkan masyarakat, tapi ada sesuatu yang akan menjadi kejutan nanti? Seberani itukah? Oke, insya Allah ya. Artinya kalau ke depan itu saya sudah siapkan mengenai program-program pro rakyat. Ya, di sana itu kan kalau kita kembangkan ya program-program pro rakyat itu dari segi pertanian luar biasa, itu pertanian itu bisa kita swasembada pertanian, apakah buah-buahan atau apa ya, sayur-sayuran terus yang lain itu
kalau kita kelola dengan baik, manajemennya dengan baik. Soal juga dengan perikanan, kelautan itu luar biasa potensinya. Karena di 7 kecamatan sebetulnya itu semuanya daerah pesisir. Jadi kalau kita kembangkan ke depan itu luar biasa. Insya Allah masyarakatnya sejahtera. Dan ada program-program pamungkas ke depan itu saya sudah siapkan, ya, yang berkaitan dengan bisa monumental nanti. Oke. Bukan hanya saja dari segi infrastrukturnya, infrastruktur jalan, ekonomi kerakyatan juga jalan, kebudayaan jalan, ya, ekonomi kreatif juga jalan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Ini perlu kita kembangkan. Apa? Tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bukit Tengah. Termasuk juga Pak Bung Bardin, ke depan juga itu bagaimana caranya supaya gaji kepala desa itu. Oh gitu ya. Karena kepala desa kan ujung tombak di kepala desa ini. Jadi gaji kepala desa di 67 desa di Kabupaten Bukit Tengah itu saya akan naikkan sesuai dengan PAD, ya, sesuai dengan PAD atau keuangan yang ada di Bukit Tengah. Termasuk juga bukan hanya kepala desa, kepala kampung, kepala dusun, guru ngaji, tokoh-tokoh adat ini yang harus kita atur sedemikian rupa supaya mereka ini kan garda terdepan di masyarakat. Termasuk pemuda, kita hidupkan itu Karang Taruna, kita hidupkan itu KMPI, kita hidupkan itu LSM, termasuk mengenai youtuber apa semua. Kita hidupkan supaya kita bersama-sama yang punya minat dan bakat, punya potensi, kita berdayakan bagaimana caranya supaya Bukit Tengah ini ke depan menjadi daerah yang maju, daerah yang mandiri, daerah yang berbudaya, ya, dan masyarakatnya lebih sejahtera dibandingkan hari ini. Ya, yang paling menarik kan biasanya seperti yang disampaikan tadi itu ada hal-hal yang pembiayaan secara yang tidak lazim. Biasanya kan ini ada sebuah gebrakan seperti PAD. Kira-kira yang paling menonjol ke depan itu melihat potensi Bukit Tengah hari ini, kira-kira sektor apa yang ada prioritas, kemudian ada prioritas kedua yang benar-benar bisa memberikan kontribusi besar yang belum terkelola maksimal hari ini. Ya, itu juga berkaitan dengan visi misi saya, Bung Bardin. Ke depan itu saya sudah kemas menjadi 4 program, 4 pilar pembangunan. Yang pertama itu adalah kita pembangunan SDM. Karena sumber daya manusia itu betul-betul kita genjot. Ya, SDM itu yang pertama. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur, dan keempat adalah pembangunan kebudayaan. Ini juga harus jalan bersama ini. Kira-kira apa yang dari segi SDM? Di sini juga harus kita pilah-pilah. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh daerah, ya, sumber daya manusianya. Apakah di profesinya dari ilmu kedokteran, kedokteran dokter, harus kita juga itu dokternya tiap tahun itu berapa dokter yang harus kita prioritaskan untuk kita sekolahkan, dan itu juga harus kita bantu dari daerah. Supaya apa? Supaya sumber daya manusia itu bisa manfaat. Untuk pembiayaannya kan seperti yang disampaikan tadi PAD. Ya. Lagi mungkin belum terjawab tadi, kira-kira sektor apa yang bisa membackup itu, karena kan sebelum juga perencanaan ini pemerintahan kan sudah jalan ini. Ya, hari ini kita tidak perlu membanding-bandingkan, tetapi potensi-potensi itu harus digali terus. Kira-kira optimisme apa yang akan disampaikan kepada masyarakat Bukit Tengah bahwa nanti sebenarnya kita punya celah prospek nih di sini. Kita akan kembangkan, masyarakat kita libatkan. Artinya masyarakat terbuka untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan dan penerima manfaat. Ya. Tadi kalau kita maksimalkannya PAD. Yang pertama itu kita atur manajemennya. Seperti salah satunya adalah berkaitan dengan tadi perikanan. Luar biasa itu. Perikanan di Bukit Tengah itu kan saya sudah sampaikan. 7 kecamatan itu adalah daerah pesisir. Hasil perikanan itu luar biasa. Ke depan itu bagaimana caranya, bukan hanya saja yang mintanya saja kita bawa di bawah, kita bawa di Kendari, Surabaya, kita ekspor bahkan. Tapi bagaimana caranya ini? Pemerintah itu mengundang investor. Investor itu harus investor dari provinsi, dari nasional, bahkan internasional. Itu jaringan inilah yang pangsa ekspor pangsa ekspor itu. Tadi kan masih berbeda. Tadinya ikan, di bawah masih minta. Dibandingkan kalau kita sudah kelola, kemas, proses di dalam Bukit Tengah, harus ada pabrik. Itu optimis bisa ya? Optimis bisa lah. Oh, bisa. Bisa. Kita akan maksimalkan. Karena sumber dayanya luar biasa. Oke. Ini kita hasilnya Bukit Tengah, tapi tempat di Surabaya ini hasil Surabaya. Ya. Kacang metiknya juga dapatnya juga dari Surabaya. Ya. Capnya bukan lagi Bukit Tengah. Berarti tidak ada kebanggaan kita kalau gitu. Kita harus ada brand. Oke. Ya, harus ada brand. Kira-kira apa yang harus kita ini tadi. Kalau kita kelola itu menghasilkan PAD yang luar biasa. Ya.
bukan hanya saja mengenai sekarang, bukan hanya saja dari PAD, tapi tidak ada DAU, dana alokasi umum, ada DAK, dana alokasi khusus, ada DBH, dana bagi hasil dan sebagainya, banyak sekali. Ya, tinggal mengelola ini, mana yang prioritas. Sebenarnya tinggal mengelola ya. Tinggal mengelola manajemennya. Tapi uang itu kan sudah siap, tinggal kita yang kita siapkan proposalnya. Dan itu sudah disiapkan semua. Iya, sudah disiapkan semua proposal yang kita siapkan. Kadis-kadisnya harus dia betul-betul dia proaktif. Punya inovasi juga ya. Punya inovasi, dia harus kreatif dia. Bukan hanya dia menunggu saja. Dia hanya berkaitan mengerjakan hal-hal yang administratif. Siapa saja bisa itu. Tapi kadis-kadis ini kita berikan apa kinerjanya, bagaimana kinerjanya? Apakah betul-betul memajukan daerah atau dia hanya mungkin bisa dikasih target ya? Kasih target dia. Sekian ini bisa menghasilkan apa? Dan itu juga kalau dia ada SPPD-nya berangkat keluar daerah, pulang itu harus ada sahabat tim khusus itu. Kalau saya ke depan, sahabat tim khusus bagi pejabat-pejabat apakah kadis, ya, kadis, sekdi, kabat, kepala bidang, kepala seksi, ya, termasuk juga mungkin lurah, camat kalau ada dia, ya, ada hal-hal yang harus dilaporkan kepada pimpinan. Kira-kira apa temuannya, apa yang ditemukan, apa yang bisa diaplikasikan di daerah, untuk daerah, itu dikasihkan itu. Jadi ke depan itu sahabat tim khusus, tim kecil, yang akan bertugas tupoksinya adalah untuk ini, untuk meminta kinerja dari kepala-kepala dinas kalau mereka keluar daerah. Apa yang dibawa? Apakah mau dilanjutkan atau bagaimana? Itu harus ada tim khusus untuk SPPD. Ya, karena memang selama ini mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah. Ya. Terus kembali begitu saja tanpa ada mungkin pemaparan yang disampaikan kepada masyarakat ataupun di masing-masing OPD. Mungkin jarang ada, tapi mungkin jarang. Jarang. Dan memang sekarang itu saya juga ini alhamdulillah ya. Saya juga sudah 8 tahun di Kota Bau-Bau, saya membantu Kota Bau-Bau pada Polres Kamping. Alhamdulillah sudah banyak pengalaman-pengalaman. Ya, pelan-pelan itulah sejak 2013 sampai hari ini saya banyak berguru ya para wali Kota Bau-Bau dan Polres Kamping. Oh ternyata begini, ya, begini apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan daerah. Jadi tadi kadis-kadis tadi kalau ada tim kecil tadi itu kalau pulang persentase apa yang didapatkan, apa temuan yang diterapkan selama Anda 3 hari 4 hari berangkat ke Jakarta, ke Kendari, ke Bali, kemana-mana, itu apa yang Anda dapatkan? Anggaran rakyat. Iya, anggaran rakyat. Ini harus jelas ini. Ya, kalau tidak, bagaimana caranya itu? Sama saja kita buang uang di laut itu tidak ada apa yang hanya jalan-jalan saja. Tidak ada tidak ada efek untuk kemajuan daerah. Ya. Begitu Bung Martin. Ya. Setiap kegiatan pemerintahan pasti ada distribusi tugas. Ya, distribusi tugas. Kepala daerah mungkin dia memiliki tanggung jawab yang besar, tapi dia mungkin tidak akan perlu terbebani besar lagi karena ini loh sudah terdistribusi ke dinas-dinas supaya nanti setiap ada masalah jangan ke kepala daerahnya dulu, dipertanggungjawabkan oleh instansi teknisnya. Kan ini ukuran juga sebenarnya, ukuran kriteria seorang OPD yang pimpin OPD itu kan harus membantu kepala daerah. Ada nggak kriteria khusus yang bukan dari segi kapasitasnya dari pendidikannya ya, tapi kita lihat bagaimana kemampuannya memanage. Iya, bagus sekali tadi itu mengenai tadi pertanyaan Bang Badin tadi itu ya, yang mengenai itu tadi itu. Artinya ini kan kita ini kan pemerintah kan menjadi pelayanan prima. Kita harus memberikan pelayanan prima. Kita harus melayani dan dilayani. Ya, dan dilayani kita, tapi harus melayani, makanya kita harus turun ke lapangan. Jadi tadi disampaikan ada kepala daerah, ada bupati, ada kadis, ada sekda, ada kadis, ya sampai di camat, lurah, desa. Jadi kalau ada masalah-masalah di tingkat desa, kadis kan dia kan ujung tombak dia. Betul-betul di kadis ini harus kita sejahterakan ini dia, supaya betul-betul dia memberikan pelayanan prima. Dia melayani masyarakatnya, ujung tombak dia. Artinya kalau masalah itu cukup diselesaikan di kepala desa, kepala desa saya diselesaikan yang camat. Dia dengan desa, kepala desa, lurah, camat diselesaikan di situ. Jangan masalah-masalah kecil itu langsung ke kepala daerah. Karena kepala daerah kan dia mikirkan dari A sampai Z. Hal-hal kecil saja begitu ya diselesaikan. Bagaimana? Oh ini tupoksinya siapa ini? Oh ini tupoksinya kepala desa, ini tupoksinya lurah, ini tupoksinya camat, ini tupoksinya kepala seksi, ini tupoksinya kepala bidang, ini tupoksinya kabak, ini sekdin, ini kadis, ini sekda, ini tupoksinya kepala daerah bupati. Jadi itu harus peran-peran itu harus distribusi
harus apa? Benar-benar sesuai dengan fungsinya ya. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jangan hanya apa semua dia seorang yang yang mengatur, nggak boleh. Harus kita fungsikan tadi itu. Manajemen itu harus betul-betul kita fungsikan. Jadi benar-benar sistem itu bisa berjalan dengan berjalan yang baik dia. Iya. Jangan satu orang tiba-tiba dia mengurus semuanya, wah dia berarti Superman itu luar biasa itu. Jadi harus betul-betul sudah tupoksinya. Kepala desa, lurah tadi sampai ini. Ada hal-hal klasik yang kita tidak pungkiri dalam kegiatan pemerintahan. Ada orang yang ini mohon maaf, ketika kita bersinggungan dengan hal politik, kadang-kadang orang bisa termanfaatkan ketika dia terlibat dalam kegiatan politik, padahal mungkin sumber dayanya kurang. Ini kita tidak menutup mata di semua kegiatan pemerintahan. Ada yang kadang-kadang akhirnya terpaksa dia terlalu berlebihan, akhirnya seolah-olah atau mentang-mentang dekat dengan kepala daerahnya dekat, sehingga yang begini ini sebenarnya yang justru harus diluruskan. Gimana menyikapi hal ini? Kan sebenarnya jujur saja ya, di beberapa kegiatan pemilihan kepala daerah saya sudah mengikuti, ada loh oknum seperti itu, 1 atau 2 orang yang ternyata tanpa sepengetahuan kepala daerah kadang-kadang dalam tanda kutip menjual nama atau apa yang disikapi ketika menemukan hal seperti ini? Ini juga masukan yang bagus ya. Masukan pertanyaan yang bagus itu mengenai tadi itu memang di situ kan memang ada hal-hal yang begitu. Tapi di situ kan kita harus pantau. Tidak boleh menjual nama-nama kepala, menjual kepala daerah. Ya apakah bupati, apakah wali kota atau gubernur, tidak boleh. Betul-betul harus Anda kerja sesuai dengan tupoksinya. Artinya kalau ada hal-hal yang kewenangan bupati, ya sampaikan. Iya ke Sekda, sampaikan itu ke bupati, sampaikan itu ke kepala dinas. Kita apa tadi tujuan sebagai tidak boleh sebagai ya, karena kita ini kan harus kita merangkul semua. Jangan sampai ini sebagai ya, tidak boleh, walaupun tadi Anda katakan ada begitu ya, tapi sendiri juga kan kepada betul-betul memperdayakan semua. Jangan hanya saja mentang-mentang dia jadi ketua tim, dia dekat dengan apa semua dengan api atau dengan apa, tidak boleh. Menabrak aturan, apalagi harus jangan sesuai dengan aturan. Biar siapa harus sesuai dengan aturan. Ya kalau tidak aturan, wah susah itu. Bisa dia ini jadi ATM bersama. Ini kita sudah bicara sebagai bupati sebenarnya. Tapi tidak masalah. Siap. Doa itu adalah sebuah mimpi yang benar-benar akan menjadi kenyataan ketika kita tulus ikhlas untuk meneruskan rencana-rencana yang mungkin bagi kita, saya bisa berbuat sesuatu di luar perkiraan orang. Hari ini mungkin saja ada yang tertawa melihat IB Kampus Sejahtera hari ini menyampaikan sesuatu, tapi di luar jangkauan nalar mereka ada hal-hal yang kita sudah persiapkan yang belum pernah kita ceritakan, dan itu pasti ada. Nah, bagaimana menyikapi? Kan menjadi kepala daerah itu karena sistem demokrasi kita ini kan politik ya. Politik. Apakah sejauh ini sudah mulai ada komunikasi dengan calon-calon kendaraan itu ya nanti paling tidak ngobrol-ngobrol sepintas, dan jujur saja karena sudah beberapa kali momen IB Kampus Sejahtera itu menyampaikan maksud ini, pasti orang partai melihat, wah ini kok pasti harus komunikasi dengan ini karena punya kendaraan. Gimana dengan teman-teman kita di partai? Terima kasih Bung Bardi, ini menarik sekali. Ya, saya kan Bung Bardi itu sejak Februari 2021 itu saya deklarasi media sosial, bukan hanya media sosial, tapi orang kan berpikir hanya media sosial saja itu, hanya ekspansi udara saja itu. Tapi ternyata saya ekspansi udara. Berarti ini kita serius. Sudah saya sampaikan, saya serius ini. Saya terus jelas. Tidak main-main nih. Bukan main-main ini. Ya, terus jelas untuk bukan hanya media sosial, tetapi di sini juga saya sudah melakukan kunjungan hampir ke desa-desa juga, desa-desa. Pak ya teman-teman, apakah ke desa ini, ke desa ini, saya lakukan kopi bareng, apakah di Lombe, di Lakudo, di Gu. Saya juga sudah bawa bagi kalender, ribuan kalender, baju juga sudah ribuan, baju apa semua. Kenapa? Saya serius bagaimana caranya supaya para pemuda ini mengambil peran, bukan pemuda hanya kita penonton di diri sendiri. Saya putra daerah, putra Buton Tengah, lahir di sana. Karakternya juga, karakter Buton Tengah, sumber daya alam juga kita pahami, ya kita tahu dari A sampai Z itu insya Allah. Terus SD-nya juga ya betul-betul masyarakat Buton Tengah itu adalah pekerja keras, pekerja cerdas dan sebagainya. Ini juga mengenai kedaulatan politik tadi itu. Sejak saya Bung Bagdi, sejak saya deklarasi sampai hari ini, bukan hanya partai-partai kecil.
bisa ditelepon. Bahkan komunikasi bukan hanya saja level DPD di Kabupaten Belitung Tengah, tapi termasuk DPW, kalau bahkan di pusat. Dan hasil juga tadi survei elektabilitas ide dibanding yang lain saya lebih tinggi. Gitu ya? Itu survei independen. Makanya saya simpan itu. Luar biasa. Padahal kita kan baru gas-gas di 10-20. Tapi alhamdulillah, ya alhamdulillah di dalam 2022 ke depan itu kita sudah betul-betul bentuk tim IT. Kita bentuk hal-hal, pokoknya saya sampaikan harus betul-betul kita santun. Tidak boleh kita menfitnah orang, tidak boleh ya. Kalau kita berbicara harus sesuai dengan data. Yang akan kita sampaikan di masyarakat adalah program-program prokaya. Jadi apakah pentingnya ini supaya masyarakatnya sejahtera. Partai-partai tadi banyak sekali partai-partai. Bukannya partai-partai kecil, partai baru, tapi ada partai-partai yang betul-betul yang punya nama di negeri ini, ya, yang sudah berkomunikasi. Bukan hanya berkomunikasi, tapi saya sudah ketemu mereka. Apakah di Kendari, apakah di Bau-Bau, apakah di Jakarta, saya sudah ketemu. Terus optimismenya gimana? Mereka sampaikan luar biasa, silakan. Gitu ya. Bung Ishak, Anda sudah terpantau di radar kami di partai-partai tadi itu, silakan jalan dulu. Bismillah. Ya, lihat Anda jelas tulus untuk daerah, untuk kemajuan kesejahteraan Belitung Tengah. Makanya saya juga semangat. Ada basis saya juga jelas. Gula Mas itu juga jelas kita, hampir semua ada keluarga. Ya, itu basis pertama. Yang kedua juga, mau Sangkaraya juga kan luar biasa. Ya, kita punya basis juga itu yang terbanyak di Belitung Tengah. Termasuk juga hal-hal tadi mengenai elektabilitas, popularitas. Alhamdulillah baru kita gas-gas 20 ini, tapi kita sudah menggema, sudah membumi. Terutama generasi milenial yang punya media, yang punya kelas youtuber, ya, supaya kita jalan. Kita apakan Belitung Tengah ke depan itu. Dan saya terbuka ke depan itu, dan itu menjadi jejak digital ini. Insyaallah kalau Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala merahmati beliau satunya perjuangan. Mudah-mudahan harapan saya dan saya itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya sebenarnya sudah belasan tahun di dunia jurnalis ini. Ya, mungkin kali ini baru seorang Ishak Bagea yang tampaknya benar-benar optimismenya, walaupun dalam rentang yang menurut orang masih jauh sebenarnya, tapi sangat jarang seperti ini. Bahwa berjalan dari titik ini sebenarnya tidak gampang. Banyak yang dikorbankan, Pak. Biaya, waktu, energi, pikiran. Dan seperti yang disampaikan tadi, ketika Tuhan meridhoi, ya silakan yang lain pesimis, ya, tapi kita optimis, harus optimis. Nah, sekali lagi saya ingin bertanya, ketika di luar sana, jangankan kita berbuat tidak baik, ya, berbuat baik pasti ada yang tidak suka, ya kan? Hari ini saya mewakili mungkin orang-orang yang jengkel pada Pak Ishak hari ini. Loh, ini kok sudah mulai muncul apa-apaan ini, bisa apa? Tapi mereka tidak pernah mengikuti jejak Pak Ishak. Seorang anak kampung yang hari ini memiliki pendidikan yang tidak main-main juga, sekarang di tingkatan yang sudah cukup lumayan, dan itu tidak gampang, Pak. Nah, saya lebih segan dengan seorang anak desa yang mungkin orang tuanya dari kalangan menengah ke bawah, tapi mampu bersaing dengan anak-anak orang yang hebat. Apakah itu menjadi satu kekuatan juga sebenarnya? Iya, betul. Ya, memang kita Bung Badin ya, kan kita saya adalah keluarga dari orang yang tidak punya apa-apa, ya. Kita dari awal orang petani di kampung, ya kemana-mana orang tua saya di sana, Sangkaring juga mereka masih di Sangka, tapi mereka punya luar biasa. Doanya mereka itu luar biasa. Doa orang tua itu pada anak-anak itu luar biasa. Biar walaupun mereka sengsara, ya, walaupun mereka tidak mampu, tapi minimal mereka berdoa. Mereka berdoa, doakan kita. Karena kita kan 11 orang kita, 11 orang berkeluarga, saudara. Ya, saya anak kelima. Dan alhamdulillah dari anak pertama sampai anak terakhir itu kita semuanya ya alhamdulillah mereka bekerja keras semua. Doa orang tua itu luar biasa, mendoakan anaknya, ada yang pendidikan, dan kita dari SD, SMP, dan kan kita di Muasangka, SD, SMP. Tapi sekarang sudah mengambil SMA, bagian lah. Iya, setelah SMA kita sudah dibawa-bawa, di Kendari. Ya. Adik-adik saya juga ada yang sekolah di SMA-nya, hanya SD, SMP di Muasangka, jadi SMA saya taklak mereka di Kendari. Mereka juga saya punya adik juga, saya selama dia di Gajah Mada, S3,
Ada juga ada orang adik saya juga, dan terus teman-teman yang lain kita buka jalan. Itu anak petani. Iya, anak petani. Mereka hanya punya semangat Allah Akbar. Luar biasa. Mereka kita pahami semua bahwa kita anak petani, anak yang tidak punya apa-apa, ya, tetapi kita punya semangat tetap. Dan alhamdulillah bukan hanya keluarga, terus teman-teman kalau di Jogja itu. Saya alhamdulillah sejak S1 beasiswa. Kalau bukan beasiswa saya tidak bisa sekolah. Kasihan orang tua tidak mampu. Orang tua mereka hanya berdoa niat tulus. S1 beasiswa, saya coba organisasi di lingkungan intra kampus di DPE dengan mahasiswa, dan periode juga di sana. Terus lagi saya lanjut S2 lagi, beasiswa juga dari pemerintah. Di sana juga saya berlembaga di HMP. Saya berlembaga, bahkan saya itu ada kali tidak pulang di kos karena kita makan di karena biaya lagi. Biaya lagi. Di apa di HMP itu namanya himpunan HMP, himpunan masuk ke sarjana UGM. Saya di situ juga berlembaga juga. Saya beasiswa. S3 juga saya juga beasiswa. S3. Singkatnya bahwa tidak usah ditanya soal yang seperti itu. Kita ini sudah makan garam yang banyak dan soal penderitaan itu sudah menjadi sebuah cambuk. Dan mungkin ya boleh saya katakan bahwa dengan pengalaman yang sangat luar biasa itu, pahit getirnya kehidupan seperti itu sebenarnya kita sudah biasa. Nah, mungkin saatnya dengan pengalaman yang begitu berat seperti itu, apakah itu juga yang memunculkan, wah saya ini sudah biasa sengsara, saya tahu bagaimana orang sengsara itu untuk dibangkitkan. Motivasi seperti itu. Memang di sini saya harapkan saya himbau kepada generasi yang sudah ketuaan Buton khususnya Kabupaten Buton Tengah. Marilah kita para pemuda itu, generasi muda, jangan kita malu-malu. Walaupun orang tua kita tidak berkecukupan, tapi marilah kita harus punya motivasi. Giliran kita. Semangat anak-anak itu betul-betul bagaimana caranya supaya kita mensejahterakan kedua orang tua ini. Mereka supaya tersedia walaupun mereka sengsara, mereka doanya mereka, usahanya mereka, anak-anaknya mereka bisa berhasil. Dan sekarang Bumbadin sudah berbeda ini Bumbadin kalau kita melihat. Kita melihat kalau dulu itu kalau pilkada itu kebanyakan itu orang tua. Orang tua menyampaikan pada anaknya supaya itu orang tua. Tapi kalau sekarang sudah berbeda karakternya, paradigmanya. Sekarang itu anak-anak yang kalau mereka sudah sukses mempengaruhi orang tua di kampung. Itu sekarang yang saya lihat generasi milenial. Kalau dulu kan kita tahun-tahun 90-an karena pendidikan belum banyak kan? Belum banyak. Anak-anak juga belum berhasil. Jadi ada kalanya pada saat pilkada itu misalnya itu orang tuanya dia pasangannya mengarahkan, oh ini harus pilih ini si A si B. Tapi kalau sekarang sudah sebaliknya generasi milenial. Banyak mayoritas anak-anak muda sekarang itu mereka sudah sukses di kampung orang, sudah sukses di daerahnya, mereka bisa membahagiakan orang tuanya. Jadi anak-anaknya itulah yang menyampaikan ke orang tuanya, bapak, mama, atau ama, ina, ya, ini bagus di program ini ke depan, contoh ini. Itu seperti contoh. Oh Pak Ibe, siapa Pak Ibe? Ibe kan Ishak Bagian. Ada slogan saya itu kampung sejahtera. Jadi mereka itu sekarang sudah berperan, apalagi peran YouTuber begini kan, jurnalis, memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Jurnalis itu luar biasa, sangat mulia itu, ya, mengenai peran jurnalis, YouTuber untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat supaya agen-agen informasi untuk di daerah Kabupaten Buton. Baik, kita tidak bisa juga menutup mata. Hari ini Buton Tengah, saya secara pribadi melihat Buton Tengah hari ini sudah menjadi daerah yang terbuka. Dulu kalau kita ke Buton Tengah, kita mau meliput apa? Tidak ada kan? Hari ini Buton Tengah itu dengan berbagai potensinya sudah mulai terbuka dan sudah mulai dikenal. Melihat kondisi hari ini, artinya kita tidak boleh membanding-bandingkan tetapi kita juga mengambil bagian bahwa melihat sebuah perkembangan ini daerah saya loh. Dan mari kita bangun bersama. Bagaimana Pak Ishak sendiri melihat hari ini Buton Tengah pasti beda dengan beberapa tahun yang lalu ya. Apa yang mungkin membanggakan dan apa yang bisa mau ditata untuk kedepannya. Terima kasih. Ini kan daerah Buton Tengah kan daerah pendekaran ya. Atau misalnya apa ini daerah Kabupaten Buton. Ya, Buton Tengah di sini juga. Tadi saya katakan tadi itu harus ada pemerataan pembangunan. Makanya kalau saya visi-misinya itu kan ide kampung sejahtera menuju Buton Bakadat. Bakadat itu adat. Bahasa kampung itu adalah adat. Berbudaya. Tidak akan berkah suatu daerah kalau tidak beradat. Jadi pembangunan itu betul-betul harus berkeadilan, harus adil. Apa yang kita mau bangun di Sangabang dulu, apa yang mau kita bangun di
misalkan guru, lakido, mau sangka timur, mau sangka tengah, mau sangka sama Talagaraya, harus berkeadilan. Hanya beradab tadi itu, berbudaya, energi, ramah, amanah, daya saing, agamis, berkeadilan. Itu beradab itu. Ada akronimnya, tapi itu panjang itu. Saya bisa 4 SKS kalau kita perdebatkan. Nanti diaktualisasi. Iya, ke depan. Nanti akan diimplementasikan beradab tadi, proses beradab. Mengapa sekarang itu betul-betul masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Salah satunya bagaimana itu ya mengenai penataan ibu kota. Penataan ibu kota Lampung kan lihat sendiri, apakah ibu kota itu masih sudah betul-betul menjadi perkantoran modern atau masih hutan. Itu juga harus kita tata itu. Kalau ada masalah-masalah atau masalah-masalah tanah masyarakat itu harus diselesaikan. Tidak boleh kita ambil gratis itu masyarakat, ada jambunya, hasil pertanian mereka. Ada apanya lagi, ada kebunnya. Kalau mau ambil gratis kan mereka tidak mau. Artinya pemberdayaan juga. Iya, pemberdayaan itu juga, pemberdayaan masyarakat lokal. Terus juga mengenai ini, kalau ada pelebaran jalan, ini juga harus betul-betul mereka masyarakat kalau saya ke depan itu, kalau ada pelebaran jalan, baru dia kena rumahnya orang, rumahnya masyarakat atau pagarnya, harus kita ganti rugi. Apalagi kita sudah punya sertifikat. Jangan langsung mungkin di depan kita ya saja, tapi di belakang pas wah ini dikasih yang setengah mati, ini kita pergi merantau di Ambon, di Balikpapan, di Tarakan, di Malaysia ini, di Papua sana. Kita punya rumah, dikena pelebaran jalan, kita punya ini, dikena apa semua, apa kita punya pagar. Kalau saya ke depan, kalau di Kampung Sejahtera, diamanahkan itu saya akan ganti rugi. Bukan gratis saja begitu. Artinya nilai ekonomis dari aset masyarakat. Ya, aset masyarakat itu harus, apalagi yang sudah punya sertifikat. Mereka betul-betul itu jangan hanya kita ambil begitu saja. Kalau saya ya. Itu kita catat. Iya, kita catat ke depan. Dan terus ini Bung Babin. Terus juga ke depan itu juga mengenai pelantikan itu. Pelantikan penataan struktur pemerintahan. Iya, pemerintahnya pelantikannya. Bagaimana menjadi seorang camat, menjadi seorang lurah. Kita lihat kinerjanya, bukan gara-gara politik itu dia mau dinojok, mau di apa, mau di demosi, mau diturunkan dari kepala bidang ke seksi, dari sekjen ke kepala bidang. Betul-betul kinerja yang kita lihat ini. Jadi bukan hanya saja itu terjadi ya di banyak pemerintahan ya. Banyak pemerintahan itu. Jadi situ juga betul-betul kita harus jangan kita dengar bisikan. Gara-gara aku mau tertentu dibisik, kok masih bisa mau ke sana, padahal belum tentu. Dipanggillah dari hati ke hati, supaya kita menjadi pemimpin seperti wali kota, menjadi pemimpin apa? Pemimpin amanah atau pemimpin dalam hati. Begitu Bung Babin. Begitu banyak dinamika kalau kita menjadi kepala daerah. Tapi sekali lagi hari ini saya catat tanggal 28 September 2021. Saya ngobrol dengan Pak Ishak Bagia, entah di tahun 2024 beliau sebagai apa. Yang jelas ini akan menjadi catatan penting bagi saya dan bagi Anda mungkin khususnya masyarakat Buton Tengah juga yang menyaksikan ini. Artinya mari benar-benar berpikir realistis. Kita tidak perlu menjelekkan dan menjatuhkan orang, tapi kita juga harus bisa mempelajari. Ketika ada niat yang baik, saya pikir siapapun dia harus kita berikan dorongan. Oke, sebelum kita akhiri, sekali lagi saya tanya, berarti 100% sudah siap untuk? Insya Allah. Artinya kesiapan saya ya, kalau saya diberikan amanah ya para masyarakat Buton Tengah di 2024 itu insya Allah siap. Siap, bukan hanya seperti kita katakan itu sudah segi mengenai finansial, harusnya finansial itu. Finansial ya? Itu partai. Finansial sudah siap ya? Insya Allah sudah siap. Pasti biasanya itu ada donatur. Iya, donatur itu bisa mendengar kita. Mendengar kita. Kita punya program. Mau bangun Buton Tengah ini kita jelas tulus. Kita lakukan kita punya diri untuk Buton Tengah itu masyarakat supaya masyarakat sejahtera. Berkeadilan itu masyarakat itu. Itu ke depan. Itu optimisme. Itu optimisme. Dan juga doa. Dan doa. Jadi syaratkan kepada masyarakat Buton Tengah, dari para pemuda, mahasiswa, jurnalis, youtuber, termasuk ya aktivis yang lain itu, silakanlah kita bersama-sama membangun Buton Tengah supaya menjadi Buton Tengah yang sejahtera, berkeadilan dan masyarakatnya hidup sejahtera dari Salnya Bambu sampai ke Kecamatan Talagaraya. Iya. Ada lagi satu yang menarik. Jadi mau 01 kan? Insyaallah. Bukan 02 ya? Yang jelas yang 0102 itu Bung Babin kita menarik ini. Iya. Mau jadi 0102. Ini yang harus pertama kita lihat itu adalah mengenai finansial. Jangan semua dan kesiapan yang lain-lain. Kesiapan pertama finansial. Yang kedua basis. Kita ini masyarakat dari mana? Mbak mau sangka, gue laku deh. Ini
harus ini harus connect, balance semua. Iya, harus balance itu. Kalau 01 dari Mawar Sangka, 02 dari Gula Kudo. Nah. Kalau dari Gula Kudo 01, Mawar Sangka 02 enggak boleh. Pak Ishak pengen 01 atau 02? 01. Berarti 02-nya harus di daerah yang potensial. 02-nya dari daerah segitiga emas. Oh gitu ya. Segitiga emas, apa segitiga emas itu? Daerah segitiga emas itu saya sebut daerah Sangya Bambulu, Lakudo, sama Tunggu. Ini kan kita keliling beberapa momen ini pasti sudah ada yang dilirik-lirik. Ya. Walaupun tidak usah disebut dulu ya, tapi sudah ada ya figur-figur yang kira-kira bisa mendampingi. Sudah ada. Ya? Kita sudah buat ini petanya ya. Buat petanya, buat mengenai apalagi sudah berkomunikasi, tapi kan belum kita langsung mau ini apa semua. Maksudnya silaturahmi itu kita sudah seperti saya. Ya. Saya pengen dengan Pak Ishak. Saya ngobrol dengan Pak Ishak, saya akan pilih Pak Ishak, tapi saya belum sampaikan. Sudah ada ya. Komunikasi begitu. Komunikasi. Baik di tingkat lokal, ya, masyarakat mungkin di tingkat lokal maupun juga di Kendari. Tapi dia punya basis dan bisa dipertanggungjawabkan. Mereka juga punya apa? Mereka juga dari birokrasi juga ada, dari politik juga ada. Yang kita komunikasikan ke depan. Tapi kita lihat ini sebelum Bardin. Yang pertama finansial, yang kedua adalah basis, yang ketiga popularitas sama elektabilitas, termasuk kapabilitas dan isitas. Itu semua sudah ada. Sudah ada. Wah, ya, sudah ada. Berarti jangan main-main nih. Iya, insya Allah lah. Makanya saya katakan lagi, kita tulus ikhlas. Saya sungguh-sungguh tulus ikhlas. Saya bakatkan ini untuk masyarakat itu. Terakhir, ketika ada yang mungkin hari ini menurut Pak Ishak itu juga sosok yang kuat, ya mungkin keliling-keliling ini ada yang disebut-sebut masyarakat. Ketika sosok itu nanti mengajak berkomunikasi, gimana? Siap itu bagus sekali. Dan Pak Ishak tetap kekeh untuk 01. Siap. Pokoknya saya katakan tadi, untuk sekarang itu 01. Ya. 01. Nanti kita lihat perkembangan ke depan. Ya. Kita lihat kan ini kan berputar terus di politik apalagi masih lama ini. Karena saya ini sudah beberapa kali mendampingi sosok-sosok yang ingin maju. Dia hanya gembar-gembor di awal. Ya. Nah, saya tidak inginkan itu ide juga seperti itu. Iya, saya kan ini kan baru pertama kali. Ya. Selama ini kan kita hanya jadi prajurit di lapangan. Dari Bung Agus Faisal, di Ayu, Agus Aldo, dan itu kita terlibat semua. Dan sudah tahu jalurnya ya. Tampil di Babau juga, tampil mesra, tampil asra, tampil manis, tampil moniansi, Guru Alam juga. Baik. Saya juga dihubungi, saya terlibat itu. Jadi soalnya kan kita hanya saja hanya saja mengenai tim sukses. Baik. Karena caranya supaya kita berusaha untuk bukan lagi jadi tim sukses. Istilahnya sekarang kalau film itu bukan peran pengganti lagi, kita ini pemeran utama sebenarnya. Kita sudah tahu skenario. Jadi kita ini saya tinggal pemeran-perannya saya belum bergabung. Tapi kalau dari pilpres, pilgub, pilwali, pilgub kita sudah. Untuk ending, closing statement dulu ini. Endingnya. Alhamdulillah. Saya harapkan terima kasih ya untuk masyarakat Belitung Tengah, khususnya ya, baik dari kalangan pemuda, masyarakat, mengenai pengusaha lokal ya, pengusaha investor, mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Belitung Tengah supaya masyarakatnya sejahtera dan bangunannya merata. Ya. Tidak boleh pilih-kasih pejabat itu tidak boleh pilih-kasih. Pemerataan harus pemberdayaan. Asas keadilan. Iya, asas keadilan. Dan manfaat. Iya, beradaptasi berkeadilan tadi. Jadi betul-betul kita harus kinerjanya. Kita lihat, walaupun keluarga, tapi kalau kita tidak bagus, jangan. Tidak boleh, apalagi kita memenuhi syarat, tidak boleh. Memenuhi syarat aturan itu. Kinerjanya harus betul-betul. Jadi dari sisi pemerintahan harus memenuhi semua sektor ya. Baik. Dan saya akan menjadi saksi perjalanan ini. Nanti saya akan dan kita semua sebenarnya berharap sosok-sosok muda yang energik, yang memiliki wawasan ke depan, saya pikir ketika memegang peran penting di dalam kegiatan atau di kancah perpolitikan, paling tidak dia memiliki masa yang panjang untuk berpikir menata daerah. Ketika ini juga menjadi bukti, saya akan hadir nanti mengingatkan bahwa malam ini kita bahas. Besok lusa Tuhan mungkin pada saat kita ngobrol ini tidak menutup kemungkinan sudah dicatat dan tidak ada yang tidak mungkin begitu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bung Bardin. IB Kampung Sejahtera semoga benar-benar akan membuat kesejahteraan. Amin. Nanti di masyarakat khususnya di Belitung Tengah. Amin. Baik, terima kasih Anda sudah menyaksikan perbincangan kami. Kemungkinan perbincangan ini bukan yang pertama dan terakhir.
dalam perjalanannya ketika ada sesuatu yang mungkin bisa ingin disampaikan lagi Pak Ishak, kami akan berikan waktu supaya mewakili untuk menyampaikan kepada Anda semua. Baik, saya Marlin, terima kasih.